Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yundaus Nolatima dengan nomor NPM 2019 015097. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan materi yang telah Ibu Ajeng kasih. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin minta maaf sebanyak-banyaknya kepada Ibu Ajeng jika materi ini memiliki banyak kesalahan atau di video ini memiliki banyak kesalahan. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu materi tentang identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia adalah ciri khas khusus yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga memiliki ciri khas khusus yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang ada di dunia. Pembentukan jati diri bangsa Indonesia, yang pertama ada suku bangsa, suku bahasa, agama, budaya nasional, wilayah Nusantara, dan yang terakhir ada ideologi Pancasila. Langsung saja yang selanjutnya ada makna bangsa. Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri. Antara lain yaitu memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, dan yang terakhir solidaritas tertentu. Menurut Hans Kohn, bangsa adalah hasil tenaga manusia dalam sejarah. Suatu bangsa yang merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak dapat dihubungkan secara eksak. Makna negara. Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah permanen, dan pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk jati diri bangsa. Identitas fundamental adalah Pancasila sebagai falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Selanjutnya identitas instrumental adalah UUD 1945 dan tata peraturan dan perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, lagu negara, dan lagu Indonesia Raya. Identitas alamiah adalah ruang lingkup. Identitas alamiah adalah ruang hidup bangsa sebagai negara kepulauan yang pluralis dalam suku, bahasa, agama, dan kepercayaan serta adat budaya. Ada nilai ideologis, dan yang terakhir ada berfalsafah antara bangsa dan negara. Selanjutnya, kenapa sih identitas nasional itu penting? Karena memiliki fungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam interaksi dalam kehidupan bangsa yang pluralis, dan begitu juga dengan bangsa-bangsa yang di dunia, dan dalam hal pola pikir, ada sikap dan perilaku menampakkan perbedaan dengan bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Ada yang pertama itu tadi negara Pancasila, yang kedua negara konstitusional, dan yang ketiga ada identitas lain dari UUD 1945, yaitu ada pasal 35 yang membahas tentang bendera dan pasal 36 membahas tentang negara. Maksudnya pasal 36 itu bahasa negara, dan pasal 36A yaitu ada lambang dan semboyan, dan pasal 36B yaitu ada lagu kebangsaan. Yang keempat ada negara kepulauan yang berciri Nusantara, dan yang terakhir yang kelima itu tadi budaya nasional dengan pasal 32. Yang selanjutnya ada proses pembentukan bangsa. Jadi proses pembentukan bangsa ini ada dua. Yang pertama itu ada model ortodok yang pertama. Jadi model ortodok adalah
bermula dari adanya satu bangsa, dan satu bangsa itu berpecah, jadi dia membuat negara sendiri. Contohnya seperti negara Israel. Yang kedua itu ada model mutakhir. Jadi model mutakhir adalah berawal dari adanya berawal dari adanya negara terlebih dahulu yang melalui terbentuk prosesnya tersendiri. Contohnya seperti Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada hakikat negara. Hakikat negara adalah suatu organisasi masyarakat yang berada di bawah suatu pemerintah yang sama. Dan selanjutnya ada negara-negara konstitutif. Yang pertama ada rakyat, yang kedua ada negara, yang ketiga yang pertama ada rakyat, yang kedua ada wilayah, yang ketiga ada yaitu pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya ada unsur-unsur negara deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Terus di sini selanjutnya ada proses terjadinya negara. Yang pertama ada penaklukan, yang kedua ada pelaburan, yang ketiga ada pemecahan, yang keempat pemisahan diri, dan yang kelima pendudukan, yang keenam ada perjuangan, yang ketujuh ada yaitu penyerahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses berbangsa. Jadi NKRI merupakan bangsa negara yang modern. Negara yang pembentukannya berdasarkan yaitu pada semangat kebangsaan atau nasionalisme, dan adanya tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan di bawah suatu negara yang sama, dan walaupun masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman. Selanjutnya ada proses terjadinya bangsa negara Indonesia, yaitu bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat untuk menghapus suatu penindasan dan penjajahan atas suatu bangsa dari negara lain. Dan adanya bangsa Indonesia melawan penjajahan. Terjadinya negara Indonesia adalah atas penggerakan bersama dan atas kuasanya rahmat Allah. Negara Indonesia menyusun alat-alat kelengkapan negara, tujuan, sistem pemerintahan. Selanjutnya yaitu berbangsa. Berbangsa adalah manusia yang berjiwa dengan landasan etika, rukun, berbudi, berakhlak mulia, dalam menjalankan hati nurani sebagai suatu gerakan untuk mewujudkan negara sosial. Selanjutnya ada bernegara. Bernegara adalah keinginan yang berlandasan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional untuk membangun suatu nasionalisme secara elektif ke dalam sikap dan perilaku terhadap perbedaan antara ras dan agama. Selanjutnya ada Indonesia. Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terinteraksi secara rasional dari daerah daratan dan daerah kedalaman lautan. Jadi organisasi ini berbentuk negara kesatuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dalam mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai realisasi yang diamanatkan oleh UUD 1945. Selanjutnya di sini ada aktualisasi B3TRI. B3TRI itu B3I itu adalah berbangsa, bernegara, dan berbudaya Indonesia. Yang pertama itu harus menjadi pedoman
yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh sebagai komitmen yang datang pada diri sendiri yang bersikap dan berperilaku. Selanjutnya, dengan pedoman yang diformalkan dan dapat diterima oleh warga Indonesia, diharapkan dapat menuntun dalam menjalankan peran yang dibebankan kepadanya. Yang selanjutnya, dengan pedoman itu pula mendorong warga untuk membangun kebiasaan yang produktif. Dan selanjutnya, menjadi pedoman dalam merumuskan budaya kerja ke dalam unit masing-masing kerja sesuai dengan bidangnya yang telah ditentukan. Selanjutnya ada proses berbangsa dan negara, yaitu revitalisasi Pancasila, yaitu pemberdayaan kembali kedudukan dan fungsi berperannya Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi sebagai pandangan bangsa negara Indonesia. Selanjutnya ada penyelenggaraan MPK hendaknya dikaitkan berdasarkan yang pertama ada spiritual, yang kedua ada akademis, yang ketiga kebangsaan, dan yang keempat mondial. Selanjutnya ada tantangan globalisasi. Globalisasi adalah suatu era zaman yang ditandai dengan perubahan tataan kehidupan dunia atas majunya iptek, lunturnya tata nilai akibat dua hal. Yang pertama, sikap individualistis, yang kedua sikap materialistis. Selanjutnya ada penanaman nilai identitas nasional sebagai karakter bangsa. Yang pertama ada pada diri sendiri, dan yang kedua membangun ketahanan dalam keluarga. Yang terakhir itu yang ketiga, pembangunan karakter masyarakat. Dan dalam dunia pendidikan ada dalam UU atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.